Selamat malam, Bapak Ibu hebat yang sempat bergabung di kegiatan malam hari ini. Kembali saya ucapkan selamat bersua walau lewat dunia maya dalam rangka eh, berbagi di Kelor pada malam hari ini tanggal 5 Maret 2022 dengan topik komik Kampa Pendidikan menjadikan pembelajaran semakin keren. Nah, tentunya kalau bicara tentang komik, ya para peserta didik itu tentu tertarik untuk lebih giat dalam memahami materi yang diajarkan oleh para guru. Nah, perkenalkan saya Ilham dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Toli-Toli sebagai moderator dan pembawa materi pada malam hari ini, ibu kita yang cantik jelita, Ibu Elis Noviana Hasibuan SPI, salah satu guru kita yang masuk pada duta pelajar di Sulawesi Tengah tahun 2020. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan Ibu Elis untuk menyajikan materi yang dibawakan pada malam hari ini, perkenankan saya untuk membacakan sedikit riwayat hidup dan prestasi beliau. Pertama, Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah tahun 2020. Yang kedua, juara 1 video pembelajaran SMK LPMP Sulawesi Tengah tahun 2021. Yang ketiga, pemenang video pembelajaran SMK Ditjen tahun 2021. Yang keempat, Google Master Training Batch 1 sampai 3 di tahun 2021. Selanjutnya, Google Certificate Education di tahun 2022. Dan keenam, pengembang SAK. Kemudian merupakan salah satu anggota IGI Kabupaten Sigi. Kemudian pengurus JSDI Sulawesi Tengah. Dan riwayat pekerjaan beliau, SMK N2 Ampana Kota, Tojo Una-Una tahun 2009 sampai dengan 2015. Dan yang terakhir, sekarang ini guru pada SMK Negeri 1 Sigi dari tahun 2016 sampai saat ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sempat bersua dan bergabung di malam hari ini, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Ibu Elis Noviana Hasibuan SPI untuk menyampaikan dan berbagi tentang Kampa Pendidikan menjadikan pembelajaran semakin keren. Disilakan Bu Elis. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ilham Abdul Qadir Toaha. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dan salam Pancasila. Karena sekarang gencar-gencarnya ya pelajar Pancasila, maka kita salam Pancasila dulu. Gitu ya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah, Bapak Jan. Selamat malam Bapak Jan, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengurus CSOC Kelor Sulawesi Tengah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada kegiatan di Kelor malam hari ini ya, meskipun malam minggu tapi semangat belajarnya itu luar biasa, salut deh saya. Baik. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dulu materinya yang akan saya paparkan, boleh nggak saya bertanya dulu sama Bapak Ibu, sudah ada nggak yang memiliki akun Canva Pendidikan? Boleh ya di kolom chat ditulis, diketikkan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat yang memiliki akun Kampa Pendidikan. Sudah, alhamdulillah sudah. Oh, ada yang belum.
Oke, sudah. Oh, udah banyak yang sudah ya? Ada juga yang belum. Oke. Termasuk moderator Bu Elis yang belum ada. Oh, belum, ya. Baik. Gampang untuk dapatkan aku pendidikan. Tanpa pendidikannya. Oke. Bapak Ibu, saya izin untuk share ya. Pak moderator, saya izin share ya, Pak. Silakan Bu Elis. Sudah nampak, Pak? Udah nampak, Pak? Udah. Bisa diperbesar Bu Elis. Saya tampilkan dulu ya. Pakai yang apa itu? Bisa ditampilkan ya. Oke, sudah Pak moderator? Udah nampak Bu, udah nampak. Udah besar ya? Nampak besar ya? Udah. Oke, jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan membuat media pembelajaran komik dengan Canva Pendidikan dan akun belajar.id. Nah, gimana kalau yang belum dapat punya akun belajar ID ini? Bisa menggunakan akun Gmail pribadi. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Bapak moderator. Nama saya adalah Elis Noviana Sibuan. Saya sehari-harinya mengajar di SMK Negeri 1 Sigi di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin kontak saya boleh di 0812 1484 1144, itu kontak saya WhatsApp. Kemudian apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini ya? Yang pertama kita akan belajar dulu apa sih pengertian komik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat tahapan buat komik. Dan ketiga, kita langsung buat komik. Keempat, bagaimana kita akan mempublikasikan komik yang sudah kita buat. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih pengertian komik? Tentunya Bapak Ibu sini sudah familiar. Komik yang kita sehari-hari juga pernah lihat. Mungkin zaman dulu juga sudah terkenal itu komik itu seperti apa. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik ini bisa diartikan sebagai cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau bentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Kemudian kalau dalam kamus ilmiah populer, komik ini adalah cerita bergambar tentang aktivitas dan sebagainya yang pastinya lucu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat sebuah komik, kita tentukan dulu yang pertama, menentukan tema atau cerita komik. Temanya apa? Kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu pembelajaran, maka tentunya tema yang akan kita buat terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian yang kedua, setelah itu kita menentukan tokoh. Tokohnya ada berapa? Misalkan 2 atau lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, menentukan gambar. Gambarnya apa yang kita pakai dari latar belakangnya maupun elemen-elemen lainnya. Kemudian yang keempat, menentukan naskah. Naskahnya seperti apa? Ini naskah enggak usah yang ribet, yang simpel saja, asal Bapak Ibu mengerti. Kemudian yang kelima, membuat storyline. Dan keenam adalah kita cantumkan siapa pengembangnya atau penulisnya. Jadi di dalam komik itu sebenarnya banyak sekali unsur-unsurnya ya. Yang pertama itu adalah unsur-unsur komik itu ada panel. Panel itu apa? Nah, panel ini adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya membentuk sebuah alur cerita. Contohnya seperti ini. Ini ada kotak-kotak ini panel namanya ya. Tetapi ini tidak beraturan karena ada tumpang tindih di antara 1, 2 ini, dia bertindih di yang ketiga ini. Yang bagusnya bagaimana atau bentuk dasar panel sederhana yang seperti ini, dia terukur atau terarah seperti ini ya. Itu yang pertama adalah panel. Kemudian yang kedua ada namanya parit. Parit ini adalah ruang antar panel. Kemudian parit ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari panel karena parit ini nanti akan menjadi pemisah antara panel satu dengan panel yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini adalah parit. Ini panel-panelnya, kemudian ada paritnya. Jadi ini nanti yang memisahkan antara panel satu dan panel yang lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah balon kata. Jadi kalau kita lihat fungsinya, ternyata balon-balon ini memiliki fungsi tersendiri kalau kita lihat ya. Jadi balon ini dia merupakan representasi dari pembicaraan ataupun narasi dari peristiwa yang sedang terjadi atau keadaan yang sedang digambarkan dalam panel tersebut. Misalkan yang seperti ini, ada titiknya di bawah atau bulatan kecil ini bahwa menunjukkan kita ini atau tokoh yang ada di komik ini sedang mikir. Nih ya. Kemudian yang kalau logonya lambangnya seperti ini, ada di sini ada dua ya di sini yang bagian sini ini menunjukkan bahwa tokohnya sedang ceria. Contohnya teksnya adalah aku tidak sabar lagi gitu ya. Kemudian yang seperti ini, logo seperti ini menunjukkan balon teks ini sedang berteriak. Teriakannya awas, ada tanda seru yang menunjukkan bahwa tokoh sedang teriak. Kemudian yang lambang seperti ini, balon yang putus-putus garisnya ini menunjukkan balon teks sedang berbisik atau tokohnya sedang berbisik. Contohnya, jangan berisik. Kemudian yang keempat, ini ada balon lingkar-lingkar-lingkar, kayak bulat-bulat, kayak ini ya, kayak kalau ada jin dan jun itu ada lingkaran seperti ini. Ini menunjukkan bahwa balon teks suara itu bergetar atau melemah. Kalau kayak tokoh mungkin kondisinya tidak fit. Dibilang kesadaranku hilang gitu ya. Jadi agak melemah. Kemudian selanjutnya ada juga balon yang seperti ini. Ini menunjukkan balon teks suara serak kesan horor. Jadi kalau nanti ada cerita, misalkan Bapak Ibu memiliki anak balita, kalau ada balon-balon seperti ini, tentunya saat menceritakan sesuai dengan ini agak serem lah. Akan kumakan kau, kayak gitu ya. Itu nanti dia sebagai representasi dari tokoh tersebut. Kemudian selanjutnya adalah balon yang seperti ini. Dan yang kedua seperti ini, itu menunjukkan balon teks dari alat elektronik, radio, speaker, telepon, robot, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ini yang terakhir adalah balon teks ini bersifatnya close line, menunjukkan pikiran dengan emosi tinggi ya. Senangnya langsung teriak gitu ya, teriak kemudian bahaya. Nah, itu adalah balon-balon kata. Selanjutnya, dalam membuat komik ada efek visual. Efek visual ini untuk apa? Ini sebagai atau untuk mendramatisir sebuah gambar. Jadi ada ini ya, ada elemen-elemen ini, ada boom, ada crash, ada wow, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita mau praktek. Bagaimana kita akan membuat di Canva. Jadi di Canva pendidikan itu Bapak Ibu sudah menyediakan elemen-elemen yang tadi kita butuhkan. Ya. Jadi saya stop share dulu, nanti saya bagikan lagi. Oke. Oke. Sudah nampak Pak Moderator tampilan saya? Bu. Udah ya? Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat. Ya, seperti ini. Ini bukan tentang pembelajaran, tapi nanti akan saya berikan lagi yang tentang pembelajaran. Ini baru saya buat tadi sebenarnya. Ini ada beberapa panel yang tadi saya sudah sampaikan, ini namanya panel ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu slide itu ada satu halaman ada 4 panel. Ini ya, seperti ini contohnya. Saya buatnya hanya sedikit saja, supaya nanti kita langsung praktekkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya itu tentang HyperDoc, pernah membuat RPP HyperDoc gitu ya, pernah ya? Boleh nih tulis di kolom chat kalau pernah dengar RPP HyperDoc. Nanti di komik ini kita bisa buat seperti itu. Jadi kita bisa buat komik HyperDoc. Dia terhubung ke sana kemari sesuai dengan apa yang kita linkkan. Contohnya saya buat seperti ini. Ini masih dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa nanti
men-share-nya bisa dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk Flipboard, bisa juga dalam bentuk gambar ya. Nah, ini tentang akun Belajar ID. Ini ada percakapan, kemudian dijawab sama yang ditanya, Bu Guru tanya. Nah, kita klik coba ini. Nah, dia langsung terhubung ke situs yang tadi kita linkkan. Kemudian, ini masih dalam bentuk situs. Kemudian kalau kita mau masukkan video pembelajaran bagaimana? Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki konten-konten pembelajaran atau sudah menjadi ada konten di YouTube ya. Jadi bisa Bapak Ibu linkkan di sini. Nah, kita akan lihat contohnya. Bentar ya. Di sini saya klik. Sementara loading. Ini masih iklan. Saya lewati. Nah, jadi dia langsung terhubung ke YouTube. Ya, gitu. Matikan dulu. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Oke. Nah, selanjutnya saya Selanjutnya nanti Bapak Ibu setelah membuat sebuah komik, nanti Bapak Ibu bisa melakukan asesmen kepada murid-murid Bapak Ibu. Komik ini sebenarnya bisa menjangkau ya, bisa dari TK sampai bahkan perguruan tinggi itu sudah membuat komik. Jadi dia jangkauannya untuk semua kalangan bisa dipakai kalau membuat komik seperti ini. Nah, bahkan berdasarkan penelitian juga mengatakan bahwa dengan komik ini mampu meningkatkan pembelajaran siswa. Bahkan ada yang melakukan penelitian menggunakan komik ini lebih efektif daripada menggunakan buku untuk komik. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuat komik, nanti ini kita bisa membuat asesmen. Asesmennya cukup di sini saja. Misalkan Bapak Ibu membuatnya di kuisnya di Google Form bisa, kemudian bisa juga menggunakan kuisis bisa. Nanti kita tautkan di sini, kita coba klik di sini ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Ini adalah contoh saja ya, supaya tadi tidak terlalu lama saya buatnya. Jadi nanti dia akan terkoneksi atau terhubung dengan yang kita linkkan. Itu adalah contohnya. Jadi gimana sih kita cara membuatnya? Kita langsung saja ke Canva. Cara loading. Oke, sudah nampak ya? Jadi kita akan buat desain membuat komik pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung di kelas, ini saya ikuti ada beberapa kelas ya. Nah, cari yang namanya Bapak Ibu sendiri nih. Cari yang mau buat desainnya di miliknya Bapak Ibu sendiri, pastikan di sini. Nanti kalau kliknya di tempat yang lain, nanti berarti desainnya di tempat yang lain. Tapi kalau yang belum bergabung dengan kelas lain, klik di milik Bapak Ibu sendiri. Kita klik begini. Jadi kalau yang belum memiliki akun Belajar ID nanti bisa didaftarkan ya. Jadi kalau tidak dimaksimalkan itu akan rugi. Kenapa? Karena kalau kita pakai akun pendidikan ini yang pro yang harusnya kita bayar itu sudah digratiskan di akun pendidikan. Gitu.
Nah, setelah di latar seperti ini, di halaman berandanya Bapak Ibu sekalian, pastikan di sini ya, milik Bapak Ibu. Permisi Bu Kemudian Lis. kita cari. Iya, Belum siap. belum nampak yang di share tadi, ini masih yang lama nih. Oh, yang mana itu Pak? Ini masih slide yang pertama tadi kelihatannya, yang gambar. Ada chat dari peserta itu. Oh, gitu. Bentar ya. Saya stop share screen dulu ya. Oke. Oh, iya. Sudah, saya ulangi share screen lagi ya. Oke, sudah? Sudah Ya, nampak, Pak? udah. Oke, udah. Jadi kalau saya ulangi ya Bapak Ibu ya, pastikan nanti kalau Bapak Ibu di sini sudah masuk kelas, cari yang milik Bapak Ibu sendiri supaya nanti buatnya di milik Bapak Ibu, berandanya Bapak Ibu sendiri. Ini saya contohkan. Nah, kemudian kita akan buat desain nih, atau bisa juga kita bisa dari sini ya, kita buat desain, kita tentukan ukurannya berapa, gini, atau bisa juga supaya lebih praktis, kita ketikkan di sini Bapak Ibu. Kita cari komik ya. Kemudian kita enter. Sudah nampak Pak? Udah. Nanti tolong diingatkan ya kalau misalkan tidak nampak hasil layar share screen saya Pak ya. Baik Bu Lis. Oke, siap. Nah Bapak Ibu, kalau di Canva ini dia memberikan kemudahan-kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki waktu yang cukup, Bapak Ibu bisa nih langsung mengambil template-nya. Template untuk komik sendiri ada 517 yang sudah disediakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengennya saya hanya memanggil template saya, nanti tinggal diklik di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengeksplor lebih jauh atau membuat sendiri, bisa dibuat komik kosong. Saya akan contohkan, misalkan kita akan buat komik dari template. Bentar ya. Yang ini aja. Jangan. Ini. Kita pilih saja dulu satu template. Halo, kelihatan Pak? Pak Moderator? Ya. Ini Kelihatan. yang tampilan mana Pak? Warna pink belakang? Iya, yang gambar ada anak-anak 4 orang. Oh iya, siap. Saya kasih besar dulu. Nah, jadi di sini sudah menyediakan beberapa template. Ini ada 6 template. Nanti saya lihatkan sama Bapak Ibu sekalian. Ini template 1, ini template 2, si kosong, template 3, 4, 5, 6. Ini agak lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena sudah disediakan backgroundnya seperti apa, seperti tadi yang di awal pertama tadi yang sudah saya sampaikan. Gambarnya kita tentukan dulu. Kemudian backgroundnya juga kita tentukan aset-aset yang lainnya. Nah, kemudian kita pilih dulu ini. Kita klik dulu di bagian ini. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngubah ini, saya kok nggak mau warna gini ya, nah, cukup diklik di panelnya ini, Bapak Ibu bisa klik. Kemudian diganti warnanya. Sini kemudian diganti warnanya, sukanya warna apa, silahkan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian.
Gitu. Kemudian teksnya bagaimana caranya? Nah, kita klik. Nah, kalau yang begini, Bapak Ibu, ini sudah dikelompokkan antara balon satu dengan kata-kata teksnya ini sudah dikelompokkan. Lalu bagaimana cara memisahkannya? Nanti tinggal diklik ini diklik, kemudian di bagian ini dipisahkan agar kita bisa mengeditnya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa ubah. Ya, ini sama juga dengan ini. Kalau nanti kata-katanya mau diubah, tinggal diklik balonnya, kemudian diklik dipisahkan. Lalu kemudian misalkan ini ekspresinya kok kayak gini sih. Nah, ini sudah dikelompokkan semua. Jadi tadi di template ini sudah disediakan aset-asetnya kayak seperti ini, mata ekspresinya bagaimana pada saat berbicara ya. Kemudian multitudenya seperti apa, kita bisa memilihnya. Oke, kita kembali ke sini tadi. Nah, ini jadi kita bisa pilihkan. Kemudian kalau mau menambah slide lagi, tinggal kita tambahkan di sebelah sini, tambahkan halaman baru. Atau bisa kita duplikat. Misalkan dari halaman pertama itu kita kasih sama persis. Ini ada dua opsi di sini. Ada tambahkan halaman, kemudian ada di duplikat. Jadi duplikat berarti sama persis. Tuh, itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau buat karakter sendiri misalkan, boleh. Ini kita hapus, tapi karena ini sudah dikelompokkan tadi, kita hapus saja. Jadi hapusnya satu kali, tidak ribet, tidak dipisah-pisahkan lagi. Oh, sorry, ternyata sudah saya pisahkan. Kita pilih di sebelah sini, Bapak Ibu. Di sebelah sini, ini ada namanya elemen. Elemen, kita pilih karakternya apa. Misalkan murid gitu, terserah ya, murid atau guru. Cukup diketikkan. Di sini ada tersedia foto, grafis, video. Cari yang grafis. Di sini. Jadi banyak sekali pilihan-pilihannya. Jadi sangat mudah sekali kita membuat sebuah komik dengan memakai Canva ini. Langsung kita klik, kemudian kita arahkan ke sini, kita tarik. Tuh. Kemudian kalau misalkan background-nya juga saya mau ganti. Jadi ini menyediakan banyak sekali background. Saya akan cari, saya ketikkan di sini, komik. Atau bisa juga background komik, bisa. Nah, banyak sekali sudah. Kalau kita ketikkan komik, maka yang berhubungan dengan komik itu dia akan muncul di bagian elemen ini. Dari balonnya, kemudian dari background-nya juga akan muncul. Bisa juga kita buat di sini. Nah, kita ganti. Ini. Misalkan ya. Kita pangkas dulu. Karena dia terlalu menutupi ini panelnya, kita pangkas. Ini klik di pangkas. Kemudian kita tarik. Oke, jadi untuk menyamakan. Nah, kemudian ini kok posisinya menutupi dari apa tokoh tadi. Nah, kita klik gambar yang sudah kita paskan tadi, kemudian kita atur posisinya. Di bagian sini kita atur posisi, terus kita jadikan dia ke belakang karena kita maunya dia jadi latar background. Kita klik belakang. Oke, sudah ya. Kok masih ada ininya? Ya, karena tadi kita belum hapus. Kita mau sesuaikan lebar dari panelnya. Jadi kita klik ini, kemudian kita bisa langsung delete, atau bisa juga kita klik mau sebelah kanan, lalu kita hapus. Oke, nah, bilangnya gitu. Banyak gitu. Oke. Jadi nanti bisa diatur. Kemudian kalau misalkan begini, saya mau nih, ini jadi ada fungsinya di sini, ini banyak fungsinya ya Bapak Ibu. Saya mau posisinya tokoh ini di sini. Supaya dia tidak berubah-ubah. Ada fungsi di sini, ada fungsi kunci gembok. Jadi kunci ini, ya, kita kunci, dia tidak akan berubah. Posisinya sudah tidak berubah. Nah, biar digerakkan ke sana kemari, dia tidak akan berubah. Kayak background ini kalau nanti kita
kita mau gerakan yang lain, kita kunci saja supaya dia tidak bergerak ke sana kemari. Kita kunci. Oke. Maka dia tidak akan bergerak ke sana kemari. Jadi Canva sebenarnya bagus, sangat bagus ya. Biasanya nanti kalau Bapak Ibu mendesain, saya mau geser ini, background-nya kok keikut, yang lain kok ikut. Maka untuk mengantisipasinya tadi seperti itu, kita klik dulu elemen atau bagian-bagian yang ingin dikunci. Kayak gini saya kunci, ini saya klik dulu bagiannya, kemudian dikunci ya. Ini di bagian sini ya Bapak itu fungsinya kunci. Kemudian kalau mau mengembalikan lagi gimana? Kita klik lagi elemen yang kita pakai, kemudian kita kembalikan kuncinya di sini. Kita buka gemboknya. Ini ya, masih ada ini, kita buka gemboknya. Kalau sudah terbuka, berarti ada ini tanda terbuka, berarti dia sudah terbuka. Gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi hyperdoc bagaimana contohnya? Kita langsung saja, misalkan seperti ini, misalkan ada videonya Bapak Ibu sudah membuat sebuah komik, kemudian sudah membuat alur ceritanya seperti apa, nanti disampaikan atau dituliskan di redaksi itu, silahkan untuk menambah wawasan kalian, silahkan amati video di bawah ini. Nah, ini tulisan ini misalkan ini adalah video ya, video yang akan diklik atau soal yang akan diklik, kita blok dulu. Kita blok dulu, kemudian kita buka dulu link YouTube-nya di mana. Saya contohkan dulu YouTube-nya. Nah, misalkan ini, misalkan saya ambil dari situs channel Kok Bisa ya, tuh, tentang biologi. Nah, Bapak Ibu bisa nih copy linknya dari sini. Ya, kita blok dulu, dari sini kita blok, kemudian kita copy, kita salin, kemudian kita kembali lagi ke komik tadi. Nah, di bagian sini kita klikkan di sini, di tautan ini kita klik. Kemudian kita tempelkan di sini. Setelah itu kita enter. Nah, kalau linknya terhubung, maka ada garis bawahnya seperti ini. Jadi biasanya kalau kita dihubungkan dengan link ya, itu warnanya biru ya. Jadi boleh kita ganti di warnanya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah biru begini, kita ganti warnanya di sini. Oke, gitu. Kemudian asesmen juga seperti itu, pengembang juga seperti itu. Nah, kalau misalkan ini langsung ke pengembang ya. Saya mau buatnya pengembang di halaman 3 ini contohnya. Bisa langsung Bapak Ibu cari background-nya misalkan. Cari kalau sudah background, cari di elemen ini, kita cari background komik. Kita pakai ini saja yang sudah dipakai. Kita kecilin dulu. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau buat foto, boleh. Nanti fotonya dari mana? Untuk foto sendiri, misalkan kita unggah dulu. Unggah dulu milik fotonya Bapak Ibu sebelum dimasukkan ke daftar pengembang. Di bagian unggah sini, kita akan unggah media. Unggah media.
Kemudian kita pilih fotonya yang mana yang akan kita jadikan sebagai profil pengembangnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan coba saya contohkan saja ngambilnya di. Kemudian kalau sudah nanti klik open sini ya. Nanti klik di open sini. Saya coba contohkan ini aja satu. Saya open. Jadi ini sementara mengunggah. Kalau sudah penuh, berarti selesai unggahannya kita. Oke. Nah ini. Nah kemudian Bapak Ibu bisa juga membentuk, saya mau modelnya sebagai apa. Nanti tinggal di elemen sini. Klik di bagian elemen. Kemudian kita pilih di bagian bawah sini, banyak sekali elemen-elemennya. Kita misalkan cari bingkai. Ini bingkai, kita klik semua. Tinggal Bapak Ibu pilih bingkai apa saja yang Bapak Ibu pengen nih model-modelnya. Jadi banyak sekali model-model bingkai di sini. Misalkan saya pilihnya yang contohnya saya pakai yang bulat aja. Saya pasang di sini. Di tengah ini, misalkan gitu ya. Saya pangkas dulu ini, saya sesuaikan dulu karena kayaknya terlalu besar deh. Oh. Oke. Saya kunci supaya dia tidak kesana kemari saat saya mengeditnya. Saya kunci di sini. Oke. Nah, ini tadi sudah foto frame, kita simpan di sini. Misalkan ini contoh saja ya, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih bagus lagi. Sudah kita buat, kemudian kita kembali ke unggahannya tadi. Unggah. Kita pilih foto yang akan kita jadikan profil. Ini contohnya. Nah, geser-geser aja ini. Jadi kan kita geser ke sini atau tempatkan ke sini boleh. Tuh, itu untuk foto. Kemudian mau menambahkan teks, langsung saja pilih di sini teks. Kita pilihkan, bisa memilih beberapa teks dari sini juga Bapak Ibu bisa. Kemudian kita pilih tambahkan judul. Pengembang. Kita geser. Kemudian supaya tidak lari-lari, ini nanti Bapak Ibu ada pembatas ya di sini, nanti bisa diatur pembatas garisnya ya di bagian sini. Ini nanti kita tampilkan pembatas. Nah, ini nanti sudah nampak di sini. Jadi ada pembatasnya. Ini pengembang. Kemudian kita tulis namanya kita di sini atau bisa langsung kita copy di sini, copy. Atau lebih praktis lagi kita klik ini, kemudian kita klik Ctrl D. Dia lari nih sama ini, nah, kita tarik ke bawah. Kita edit lagi. Nah, sampai dia biru begitu, kemudian kita klik backspace. Nah, tuh kemudian kita tulis misalkan pengembangnya adalah tulis saja. Asal sekolah di mana? Sigi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Di sini kok jaraknya jauh sekali ya antara satu dengan yang lain. Jadi simpel saja, kita klik di sini, bagian sini di kotak sini ya, supaya menyatu antara huruf satu dengan yang lainnya. Kemudian kita atur di sini. Kita atur jaraknya. Jaraknya apa? Apakah begini? Ya, ini mengatur jarak. Kemudian ini mengatur baris. Kita rapatkan. Oke, gitu. Lalu ini masih besar, cukup ditarik begini saja. Dan kita atur di sini. Kemudian kalau untuk membaginya, izin Pak Moderator. Silakan Bu Elis. Nampak ya, masih ya kita lanjut.
Lanjut. Oke. Nah, setelah itu kita bisa unduh. Saya hapus dulu ini ya. Ini ada beberapa, hapus saja satu halaman. Ini juga saya hapus. Jadi kalau menghapusnya gitu aja ya, diklik kanan langsung mau sebelah kanan langsung kita hapus satu halaman. Pilih halaman yang mau dihapus. Kemudian nanti Bapak Ibu sebelum dibagikan atau sebelum diunduh kita bisa lihat dulu hasilnya yang kita buat. Nah, kayak gini. Kita lihat dulu kira-kira di mana nih yang ada kekurangan. Nanti bisa diatur. Kalau sudah bagus nanti bisa dibagikan. Tuh. Saya close. Udah, berarti ini ceritanya sudah bagus ini saya oke, saya close dulu. Jadi saya akan bagikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membagikannya? Nanti di sini diunduh ini. Keluar ya. Sementara loading tadi agak keluar ya. Terkeluar dia. Oke. Nampak ya Pak Moderator yang ada background kuningnya? Nampak Bu. Oke, nampak. Siap. Tetap semangat. Jadi selanjutnya kita unduh. Di sini di bagian unduh ada pilihannya Bapak Ibu sekalian. Ini ada pilihannya di sini. Apakah pakai PNG, JPEG, PDF standar, cetak PDF, SVG, bahkan bisa menggunakan video MP4 atau GIF. Nah, karena kita akan membagikannya ke siswa yang ada linknya, jadi saat nanti siswa atau peserta didik kita itu mengklik linknya itu akan terhubung, maka kita bisa pakai yang ini saja supaya satu arah ya, satu frame gitu. Kalau pakai JPEG atau gambar nanti akan terpisah-pisah. Jadi kita pilihnya PDF saja. Ada cetak PDF berkualitas tinggi, ada juga yang standar. Saya pakai yang standar saja. Kemudian kita download, kita unduh. Kalau misalkan Bapak Ibu mengatur juga bisa. Apakah dia mau disimpan dalam PDF hanya halaman 1, 2, halaman 1, 2, atau semua halaman juga bisa. Tinggal kita pilih. Jadi sama juga tadi kalau kita mau mendownload menggunakan gambar, pakai gambar, hanya pilih, misalkan saya pilih hanya satu saja yang saya mau bagikan, pilih di sini, dicentang, misalkan halaman 1, satu saja yang dicentang, yang lainnya tidak usah dicentang. Kemudian klik selesai. Selesai ya. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu, kalau di Canva ini dia menyediakan flipbook ya. Jadi dalam bentuk buku digital atau flip ya. Nah, di sini kita lihat di bagian sini titik 3 ini kita lihat, kita klik di sini. Kita cari bentar ya, mana ya? Nih, buku flip. Buku flip ini juga bisa juga pakai, ada satu lagi di sini. Oh, nggak ada ya? Bentar. Kita pakai ini, kita klik Flipbook Publu, kemudian kita gunakan. Nah, ini juga pengaturannya tadi. Jadi sebenarnya buku Flip Publu ini adalah salah satu fitur terbaru dari Canva ya Bapak Ibu ya. Ini ada tulisannya baru. Kemudian kita pilih
apakah semua halaman yang akan kita jadikan flipbook ini? Kalau oke, semua halaman 4 ini kita klik selesai. Kemudian simpan. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Nanti ada di sini lanjutkan menyunting, buka beranda, ada juga pilihan di sini lihat di buku Flipbook. Jadi saya klik di bagian sini. Oke, sementara ya. Jadi ada 4 tadi, komik strip perempuan 4. Oh, tadi lupa ya, Bapak Ibu lupa dikasih judulnya, diedit judulnya tadi di Canva. Ini masih judul komik karena kita pakai template, makanya namanya di sini komik strip. Tadi lupa dikasih judul. Nah, kita bisa atur di sini. Kita atur bagaimana model background-nya. Kita pilih. Kita bisa atur di sini. Nah, kita bisa lihat tampilannya. Tuh. Oke. Itu nanti kita bisa save atau bisa juga langsung kita share. Atau bisa juga langsung kita unduh. Nah, kita bisa juga embedkan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki blog, langsung bisa di-embed saja. Embed di linknya, kemudian linknya ini, copy link, kemudian nanti kita bagikan linknya ini. Copy link, kemudian bagi ke siswanya kita. Oke. Oke, kemudian kalau kita mau membagikan lagi hasil yang kita buat tadi, kita bagikan ke siswanya kita, bagaimana caranya? Nah, di sini, di bagian sini, nanti kita tunggu ya, ini judulnya tadi kelupaan nih, kelupaan di edit judulnya, ini masih pakai judul template. Di sini kita klik judulnya misalkan judul biologi gitu aja ya, misalkan gitu, biologi. Kemudian kita bagikan ini, nanti di sini kita edit di bagian sini nih. Di bagian edit ini kita klik. Jadi karena hanya untuk melihat, siswanya kita bisa untuk melihat, maka kita pilih bagikan tautan lihat ini. Kalau kita bagikan tautan untuk digunakan sebagai template, maka nanti orang itu bisa mengubah template-nya kita dan bisa menggunakan template-nya kita. Edit juga seperti itu. Jadi kita pilih bagikan tautan lihat. Kemudian klik salin tautan. Kemudian nanti link yang sudah kita salin tadi, ini sudah tertulis sudah disalin, nanti dibagi ke pesertanya kita atau peserta didik kita. Jadi kalau di handphone, meskipun tidak memiliki aplikasi Canva, itu nanti akan terbuka. Yang penting diklik linknya, nanti akan terhubung di handphonenya anak-anaknya kita. Oke, jadi demikian Pak Moderator untuk pembuat komik ini. Sampai di sini nanti akan kita lebih lanjut lagi, kita akan sesi ditanya jawab ya Pak Moderator. Terima kasih. Saya stop share dulu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Elis atas waktu dan kesempatan sudah memaparkan materi tentang komik, bagaimana membuat komik di Canva pendidikan sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa semakin menarik buat anak-anak kita di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah Ibu Elis sampai pukul ini 20.48 rupanya peserta semakin bertambah, kurang lebih 125 orang, alhamdulillah yang bergabung pada malam hari ini. Aturan main untuk sesi tanya jawab, untuk sesi pertama saya silahkan untuk bertanya, bagi yang mau langsung silahkan raise hand, dan bagi yang tidak ingin langsung silahkan menulis dalam chat. Nanti kami bacakan, tapi untuk sesi pertama ini saya berikan kesempatan untuk 3 orang. Baik Bapak Ibu, silakan siapa yang berkenan untuk raise hand yang ingin bertanya. Tetapi Ibu Elis, di dalam chat ini sudah ada sih yang bertanya.
Yang pertama dari siapa tadi nih ya? Dari Pak Ibu atau Bapak ini, Pak Sopni, dia mengatakan, apakah komik yang sudah jadi bisa nggak dijadikan video? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah ini bagian dari yang slide yang tampil ini sekarang adalah bagian dari desain dari Canva atau PowerPoint biasa? Itu mungkin untuk sementara Ibu Elis disilahkan. Oke, siap. Saya izin share lagi ya, Pak Moderator ya, untuk Silakan, Bu. menanggapi pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya? Pak Sopni, Yang video ya, yang yang video. ya, yang ada. Oke. Yang sudah ada komiknya, apakah bisa dibuat video pembelajaran? Oke. Ya, jadi kalau Bapak lihat di sini, nanti ini diunduh di sini ya. Ini sudah disediakan Bapak pilihannya di bagian sini. Canva sudah menyediakan bisa di-download dalam video MP4. Ya, itu. Sudah bisa Pak untuk video. Jelas ya, Pak ya? Nanti langsung diunduh saja Pak. Ini nanti di formatnya ini kita pilih kalau misalkan video, kita klik di bagian sini, video. Kemudian kita langsung unduh. Gitu. Oke, selanjutnya apa ya Pak ya? Selanjutnya. Yang kedua tadi itu apakah komik yang slide-nya nampak itu bagian dari PowerPoint atau sudah dari Canva itu sendiri? Itu aja sih pertanyaannya, Bu. Oh iya. Ini Bapak, ini komik ini template dari Canva. Jadi bukan lagi kita pakai PowerPoint. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau download di PowerPoint, nanti bisa juga ini. Ya, jadi ini masih miliknya Canva, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi aplikasi lain. Gitu. Gitu Pak Moderator. Baik, ini ada lagi Bu Elis di chat ini. Apakah ketika di-share ke siswa dengan setting editor, komik kita bisa berubah atau rusak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Canva Edu bisa didapat oleh siswa atau hanya guru saja yang bisa memanfaatkan? Untuk sementara itu Bu Elis. Baik. Kalau untuk kita membagikan tadi, karena ada pilihan di sini, kalau dia sebagai editor, nanti orang lain atau siswa kita bisa mengganti-gantinya, Pak, karena dia bisa mengeditnya. Tapi kalau hanya melihat, dia hanya cukup melihat saja. Nah, kemudian untuk kalau Canva ini, kalau yang selama ini saya pahami atau mungkin saya kurang literasi ya, itu hanya untuk guru. Nanti siswanya kita tambahkan gitu. Atau kalau bisa siswa download aplikasi tapi mungkin yang bukan edu tapi yang basic gitu. Kalau setahu saya atau mungkin ada mungkin teman lainnya lebih tahu boleh tulis di kolom chat gitu ya. Kita saling berbagi gitu. Gitu. Itu aja sih. Ya, baik. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Silakan di raise hand supaya saya persilakan. Saya boleh, Pak. Silakan, dengan siapa Bu? Diperkenalkan namanya, dari mana? Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari Palu. Oke, pertanyaan saya, kalau saya melihat template yang ada itu, dia kayaknya di slide-slide-nya itu sudah ada ya, sudah ada elemen-elemennya. Nah, apakah kita yang menggunakan template yang sudah ada elemennya itu bisa menghapus tanpa menggunakannya, atau misalnya kita buat sendiri, terus harus seperti yang template yang ada, maksudnya harus ada orang-orangnya, kemudian ada elemen-elemennya. Apakah harus seperti itu? Terima kasih. Ya, langsung aja Bu Elis. Baik, terima kasih Bu Anita. Salam kenal ya Bu Anita dari Palu. Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan ya Bu, kalau kita menggunakan template itu masih bisa kita mengeditnya. Jadi istilahnya adalah kita pakai sistem ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Jangan sampai juga sama persis
Begitu ya. Nah, bagaimana tadi caranya? Kita bisa ganti Bapak Ibu. Ini adalah contoh template tadi yang asli ya. Ini yang asli, kemudian kita ganti. Ini tadi backgroundnya saya sudah ganti. Nah, ini kita bisa edit, kita bisa hapus, kemudian kita bisa ganti orangnya juga bisa. Maaf Bu, Ya. maksud saya maksud saya memang Mm-mm. bisa diganti, cuma maksud saya apakah Mm-mm. tidak apa-apa kita mengubah dari yang sudah disediakan seperti itu, karena saya lihat dia memang sudah tersedia seperti Ya, itu, gitu Bu, makasih. baik. Sebenarnya tidak apa-apa sih Bu kita mengubahnya, karena ini memang disediakan untuk kita dan memudahkan untuk kita. Nggak apa-apa sih Bu, tinggal kreasinya Ibu saja. Kalau pengen yang asli ya nggak apa-apa gitu. Oke, itu Oke, Bu Anita. makasih Bu. Ya, makasih. Halo Pak Moderator. Bu, Saya izin makasih tanya. banyak Bu. Halo, Ada lagi silakan Bu, Bapak Ibu. halo. Iya, Bapak, Dengan siapa ini? saya dengan Bu Laili Oh ya, dari silakan. Jawa Timur. Ya, silakan Bu. Ibu Elis ada dari Jawa Timur nih. Oh iya, salam kenal Bu. Jadi, salam kenal juga Ibu. Begini Bu, saya menanyakan untuk animasinya itu kan memang sudah ada dari Canva. Apakah bisa gambar tersebut itu dibuat secara animasi yang bergerak gitu? Oh, ya, siap. Langsung saya jawab ya Bu, boleh ya? Oke, boleh. Oke, Monggo, siap. Bu. Tadi kalau agak samar sih suaranya Ibu, kalau tadi saya menangkap, bisa enggak yang kita buat ini jadikan animasi gitu ya? Iya, betul Ya, Bu. oke. Ya. Ini contohnya ya, saya kasih contoh dulu. Ini bisa. Ini misalkan bunga ini kita mau buat animasi, kita bisa animasikan. Hanya saja ketika kita membagikan dalam bentuk PDF itu berarti dia hanya berupa gambar. Tetapi kalau divideokan nanti dia akan bergerak ya, videonya ini akan bergerak, kemudian ini elemen-elemennya juga ini akan bergerak. Kalau kita bagikan linknya juga, nanti siswa juga akan melihat dia bergerak. Kalau kita bagikan linknya dari sini. Nah, nanti ini tiap elemennya ini Ibu kasih animasi. Misalkan nggak ini ya, ini bunganya saya kasih animasi. Ya pilihannya di sini. Animasinya apa? Nah, terserah, silahkan. Tergantung dari kreasinya Ibu. Kemudian kita bisa atur juga arahnya kemana, apakah dia ke kanan atau ke kiri. Ini juga, jadi setiap elemen ini yang akan kita berikan animasi, kita berikan animasi. Nah ini tadi contoh, karena supaya tidak bergerak saya kunci. Kalau sudah dikunci begini, dia tidak akan mau diberi animasi, maka kita buka dulu kuncinya. Kita buka di sini. Nah, dia sudah terbuka. Kita berikan animasi. Ini kita pilih di sini. Oke. Kemudian kita mau mengganti juga ini bisa mengganti roknya, badannya, bajunya atau apa, silahkan ini. Kita bisa modifikasi ya. Gitu. Itu Bu. Ya Bu, baik. Terima kasih. Ya. Makasih banyak Ibu Elis dari Jawa Timur. Ini ada lagi Ibu Elis di chat Saya itu. ingin bertanya Ya, siapa Bu? Dengan siapa Bu? dengan Ibu Hasnawiyah Hamid dari SMK Negeri 1 Luwuk. Oh ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama itu tadi kan disinggung tentang pada Canva dengan paradoks itu. Bagaimana untuk menyalin dari YouTube-nya itu disalin ke Canva itu tadi saya agak lewat linknya itu bagaimana sehingga bisa memunculkan yang dari YouTube. Yang kedua tentang Canva yang akan dibuat ke Flipbook. Apakah dibatasi slide-nya atau bagaimana pada ketika kita mau buat Flipbook-nya ini? Yang ketiga, untuk komik ini apakah bisa dibuat pula pada Canva yang bukan Edu? Karena saya lihat kalau yang Canva for Edu itu kan banyak yang kebanyakan gratis. Nah, kalau kita gunakan Canva yang bukan Edu ya karena saya ada Canva tapi bukan yang bukan for Edu ya sementara dibuat. Apakah saya bisa buat komik ini dalam Canva yang bukan for Edu ini banyak
elemen yang pro-nya atau yang bagaimana? Apa bisa saya gunakan selain dari Canva for Edu dengan menggunakan komik ini? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Baik. kembali. Masih bisa ditangkap, Bu? 3 Siap, pertanyaan tadi. insya Allah bisa Pak. Silakan. Baik, yang pertama tadi HyperDocs ya Bu ya, namanya Oh HyperDocs. iya ya, HyperDocs. Iya. Jadi kalau yang lagi ngetren sekarang RPP, buat RPP satu lembar tapi HyperDocs gitu ya. Jadi di komik juga sebenarnya bisa. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih besar dulu Bu ya. Ini saya kasih contoh satu. Misalkan ini Ibu sudah buat komik ya. Nah, di sini misalkan ini tulisannya misalkan lihat video di sini ya. Ini contoh saja Bu ya. Nah, ini sudah biru. Ini kalau sudah biru gini, copy dulu tadi YouTube-nya, link YouTube-nya. Saya buka dulu YouTube-nya. Ini saya blok dulu. Kemudian saya linkkan ini, atau bisa juga kita buka dari sini YouTube-nya yang akan kita ambil. Nah, ini ya, misalkan ini. Ini kok bisa. Ini di sini saja Ibu, supaya tidak ribet Ibu nyari link-linknya. Ini di copy. Oh iya. Ya, jelas ya Bu ya? Iya, Copy iya. dari sini, salin, kemudian kita kembali ke Komik tadi. sorry, mana tadi komik linknya tadi? Oh, bukan ya? Mana ya? Bentar. Saya nggak bisa kembali ya. Saya share screen ya ini ya? Enggak ya? Halo? Share screen ya? Oh ini ya. Nih. Oke. Ini masih biru ya Bu ya. Ini di blok dulu tulisannya. Kemudian kita klik linknya di sini Bu, di bagian tautan ini. Di tautan ini. Nah, di sini kita tempel, kita pastekan. Tempel. Kemudian langsung kita enter. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa link yang kita tautkan itu sudah tertaut, maka di sini nanti akan ada garis bawahnya. Oh iya. Oke. Jadi biasanya kalau kita pakai link-link gitu ya, dia hurufnya biru. Bisa Ibu warnai di sini. Untuk membedakan dengan teks yang lain kan. Nah, ini kita blok dulu, baru kita ganti warna di sini. Misalkan ini biru. Oke, jadi. Terus pertanyaan kedua tadi, flipbook ya Bu ya? Iya. Flipbook, saya belum terlalu paham kalau batasnya berapa, karena ini masih baru ya Bu ya. Ini adalah aplikasi baru dari Canva. Nanti Ibu boleh coba-coba dulu Bu. Misalkan ada berapa slide gitu ya. Iya. Nanti bisa dieksplor lagi lebih jauh. Terus kemudian kalau yang menggunakan Canva pribadi, sepertinya kalau elemen-elemennya itu nanti karena banyak yang berbayar ya, saya juga punya begitu. Jadi saya tidak pakai, jadi lebih baik menggunakan saja akun Edunya Bu. Gitu. Karena nanti berbayar lagi. Kalau berbayar, kita pengennya elemen ini cantik sesuai, tapi ternyata berbayar gitu ya. Jadi maksimalkan saja akun Edunya. Oh iya. Terus Bu, kalau di Canva for Edu ini kita buat komiknya, apa elemennya bisa kan cari elemen orang misalnya yang berjilbab atau anak sekolah yang jilbab itu apa di dalam juga kita dapat juga anunya untuk elemennya. Ya, banyak sekali Bu. Saya contohkan ya. Saya contohkan kembali. Misalkan ini di panel 1 ini saya akan cari siswa berjilbab. Klik lagi di bagian elemen, tulis di sini. Misalkan guru berjilbab. Tinggal diklik saja apa keinginannya Ibu. Pengen apa, nanti akan muncul. Tanpa akan memberikan sesuai keinginannya Ibu. Tuh. Habis. Oh iya. Atau kita ganti berjilbab saya deh. Kayak atau hijab ya tulisannya supaya hijab gitu, biasa hijab. Nah, banyak nih Bu di sini. Banyak sekali sekarang yang sudah kontributor buat jilbab itu banyak sekali. Nanti tinggal diklik saja elemennya. Di elemen ini nanti ditulis jilbab. Gitu. Oh, oke, ya makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Ya, makasih Ibu. Bapak moderator.
Ya, silakan. Siapa Pak? Dengan Pak. Pak Rahman. Ya, dari Pak Rahman. Iya, makasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Ibu narasumber Bu Elis Ya, sama-sama Pak. atas ilmunya. Yang saya ingin tanyakan pertama Bu, apakah dalam bentuk komik ini, apakah ada batasan supaya komik kita itu bisa dijadikan sebagai karya ilmiah atau gimana Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya template yang tersedia itu kita bisa gabungkan dari beberapa template yang lain supaya menyatu beberapa komik, itu bisa nggak Bu? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Pak ya. Lanjut Bu. Ya. Jadi kalau untuk karya ilmiah sebenarnya bisa Pak. Yang penting Bapak sudah mempraktekannya ya untuk siswa. Apakah memang komik ini sudah bisa meningkatkan pembelajaran untuk murid-muridnya Bapak Ibu? Tentu Bapak ya, tentunya dengan memenuhi standarnya. Contohnya kalau misalkan ambil dari video tadi, tentunya dicantumkan dari mana sumbernya supaya kita bisa melihat. Karena salah satunya kalau untuk karya ilmiah kan ada gitu ya, sumbernya dari mana, terus kemudian gambar-gambarnya juga dari mana, itu yang pasti. Itu bisa. Kemudian ini juga kalau tidak salah ya, kalau untuk kita membuat media belajar itu juga termasuk dapat kita poin angka kredit ya untuk angka kreditnya kita. Ini masuk di sini. Di kita membuat media pembelajaran sifatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gimana apakah dari template-template itu kita bisa gabungkan? Bisa Bapak. Nanti kita coba ya. Ini adalah template yang ke sini saja, di sini. Nanti saya akan tambahkan atau saya cari template di sini. Di bagian sini saya klik template. Kemudian saya cari, karena ini sudah ada, silahkan saya ketik di sini template apa, komik gitu, ya, template komik. Kalau tadi sudah, karena sudah ada di sini, saya coba pilih satu, yang ini saja. Nah, saya akan pilih yang ini, saya tambahkan. Nah, dia akan terikut Bapak di sini. Meskipun dari beda beberapa template. Oh iya Bu, terima kasih Bu Elis. Iya, sama-sama. Oke, Pak Moderator, saya kembalikan lagi. Baik Ibu Elis. Ya, makanya malam ini bertubi-tubi pertanyaan yang muncul baik. Masih ada pertanyaan moderator. Ya, sabar Pak. Saya masih akan membuka. Tenang, tenang. Ini sepertinya di session kedua ini ternyata materi Ibu Elis sangat menarik untuk kita pertanyakan. Silakan Pak. Ada yang ingin tanyakan? Terima kasih Pak Moderator. Pemateri yang sangat spektakuler yang saya hormati. Masalah. Terkait desain komik ini, saya ingin bertanya apakah bisa tulisan-tulisan yang kita buat di desain ini, Ibu, bisa dalam bentuk video begitu, seperti itu, bisa enggak? Kemudian kalau bisa, bagaimana caranya? Supaya gambar-gambar yang dalam bentuk komik ini dia bisa bersuara gitu. Oh, siap. Terima kasih Ibu. Dengan Pak siapa tadi ini? Saya belum disebut namanya. Oh, mohon maaf. Pak Ahmad dari Buol. Oh, Pak Ahmad. Ya. Lanjut Ibu Elis, sudah tetangga. Terima kasih Bapak. Tadi kalau yang saya tangkap, apakah setiap teks ini kita bisa bikin suaranya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk Canva ini Pak, dia masih terbatas. Jadi dia tidak bisa mengikuti, tidak kayak kita kalau mau edit video di HP atau di mana gitu ya, sesuai dengan keinginannya kita. Ini masih terbatas Bapak. Ya, kecuali nanti Bapak masukkan audio, tapi kalau misalkan dari ini kan satu slide ini ada, ini contohnya ada 6 panel. Jadi agak susah untuk menyesuaikan gitu. Itu sih Pak. Dia masih terbatas Pak. Oke, makasih Ibu. Ya. Pak Ahmad, bisa ya dipahami? Bisa. Oke, baik. Satu di chat itu Ibu Elis ada yang mengatakan cara untuk mendownload Canva Edu di Play Store. Ya. Canva Edu di Play Store, baik.
Bapak, Ibu atau Bapak ya? Ibu. Ibu sudah punya Canva Edu? Saya tanya dulu deh. Halo. Ya, saya Tria Ibu dari Banten. Terima kasih Bapak moderator yang sudah membacakan chat saya. Saya sudah membuka Canva itu di laptop, tapi Canva apa namanya tadi Bu? Reguler ya, Bu? Canva yang bukan Edu gitu toh. Nah, apakah memang Canva Edu itu kalau mau di-download itu apa yang harus diketikkan oleh saya gitu untuk mencari? Apakah terus bedanya apa bukan Canva Edu dengan Canva yang biasa gitu? Kalau saya lihat di share apa namanya share screen Ibu itu saya lihat alamatnya canva.com masih sama dengan Canva biasa ya, Bu? Iya, siap. Terima kasih, Ibu. Oke. Jadi baik, Ibu, saya jelaskan dulu perbedaan Canva Edu dengan Canva biasa ya, atau Canva gratis. Kalau Canva gratis itu saya contohkan kalau Canva Edu itu Ibu, tunggu ya. Bentar. Nah, kelihatan nggak Bu di sini, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Dia biasanya itu kalau untuk Canva gratis itu Ibu di sini ada mahkota warna kuning. Oh iya. Ya, nah itu yang kalau itu kalau kita pakai ya, yang premium ya kalau ada yang mahkota itu ya, yang berbayar. Benar. Itu kalau kita pakai, kalau kita masih gratis, kalau kita mau mendaftarkan pro lagi kan tentunya berbayar ya Bu ya. Saya nggak tahu sih berapa dibayar kalau untuk meningkatkan ke Canva gratis menjadi Canva Pro. Saya belum mengetahui kalau yang itu. Ini tuh dibayar, tapi kalau di Edu Bu ini gratis, nggak perlu kita bayar. Saya mau. Iya, itu kelebihannya Bu. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang kalau kita pakai Canva gratis itu berbayar. Tapi kalau di Canva Edu ini semuanya free, kita bisa pakai. Gitu. Kemudian yang kedua apalagi ya tadi yang di Play Store ya. Nah, kalau di Play Store pastinya Ibu email yang Ibu daftarkan tadi di Google Edu, di Canva Edu itu nanti disematkan dulu di handphonenya Ibu. Jadi nanti di-download Play Store-nya, nanti tulis saja di situ Canva, kemudian di-download, setelah di-download nanti kan ada login tuh Bu. Disuruh login, masukkan email yang sudah Ibu daftarkan di Canva Edu. Kalau yang pro, yang gratis di handphone hapus saja dulu, di-delete dulu, nanti di-download lagi. Itu Bu. Saya menulis alamatnya Canva Edu aja gitu, Bu. Kalau di Play Store klik saja tulis saja Canva. Canva. Nanti loginnya pakai email yang Ibu daftarkan di Canva Edu. Yang belajar ID ya Bu ya? Gmail juga bisa, tergantung sih Ibu udah daftar Canva Edu ya, belum ya? Belum. Itu gimana caranya? Gitu. Baik. Bisa dicontohin Bu di situnya Bu. Oke, iya. Oke. Di sini saya contohkan Canva pendidikan. Ini Canva pendidikan ya Bu, tulis di sini Canva pendidikan, kemudian kita klik. Jadi Pak Moderator boleh nih langsung mendaftar juga Pak Moderator. Siap, cuma tidak ada laptop di depan saya. Pakai apa Pak? Pakai apa ya Pak? Nanti ini lanjutin aja ini Bu, nanti saya putar rekamannya kembali nih. Oke, siap. Jadi di sini perbedaannya. Kalau Pak Ilham itu akun madrasah. Nggak ada akun madrasah saya. Apa? Pakai Gmail pribadi nggak apa-apa bisa. Dia aja dah, nggak apa-apa. Ini ya.
Jadi nanti tampilannya kayak gini, Bu. Ini perbedaannya. Kalau kita pakai Canva biasa dengan Canva pendidikan, ini yang kalau Canva pendidikan muncul ini, munculnya orang ganteng ini lagi pegang laptop ya. Masya Kemudian di Allah. bagian sini, gantengnya kayak Pak Moderator ya. Amin, amin, amin. Oh, belum kelihatan moderatornya. Belum kelihatan ya? Mau dilihat? Nih, lihat ini. Bukan, ini yang saya share screen ini loh. Lihat. Iya, Oh, ganteng. udah. Oke. Udah ya. Nah, ini klik daftar sekarang. Saya klik ya. Aduh, sorry, karena saya sudah mendaftar ini, Bu. Makanya saya nggak bisa ini. Iya, Oh, ya. Gimana ya Oh, caranya? pokoknya itu ya, Bu ya, Canva pendidikan, klik langsung daftar aja bisa gitu ya, Bu ya. Nanti Iya. ada dokumen yang perlu dilengkapi, Bu, untuk membuktikan bahwa Ibu adalah seorang guru. Berarti kalau demikian Bu Elis, berarti bisa input NUPTK ya, dengan kartunya ya? Nanti dicoba, Pak. Kayaknya bisa, karena Anda sudah pengalaman begitu. Kalau kemarin itu saya cepat sekali, 2 kali saya mendaftar, cepat sekali itu pada saat saya langsung mendaftar, menit itu juga di approve, Pak, disetujui. Itu saya pakai keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Tapi mungkin ada juga pengalaman dari Bapak Ibu lain. Yang paling cepat untuk dipakai mendaftar itu kayaknya kalau yang teman-teman guru sudah sertifikasi itu sertifikat pendidik itu yang paling cepat, Bu. Ya, mungkin begitu juga. Iya. Mungkin beda pengalaman yang lain-lain ya. Yang belum sertifikasi kartu NUPTK saja. Bisa juga. Iya. Jadi nanti formatnya bisa PDF, bisa gambar, bisa JPEG. Nanti Ibu explore ya lebih lanjut ya, Bu ya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih, Bu. Ibu Tria Fitriani ya. Iya, Bu. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada, saya ingin bertanya ini. Saya penasaran juga dengan kampanye sebenarnya, Bu Elis. Bapak izin bertanya, Pak. Oh, ada ya? Oh, silakan, Bu, silakan. Sebutkan namanya dan dari mana. Ya. Terima kasih, Bu Elis. Saya Siti Jumilati dari Pemalang. Siap, Bu. Nah, kebetulan tadi agak telat mengikuti. Pertanyaan saya mungkin hanya satu. Begini, Bu, saya sudah mencoba membuat komik, tapi mentok karena saya mencari karakter yang sama untuk karakter yang sama itu untuk berbagai pose gitu, Bu, misalnya sedang makan. Iya, nah itu caranya bagaimana, Ibu? Hanya satu itu aja. Terima kasih, Bu Elis. Baik, Bu. Itu juga agak kendala ya, Bu ya. Kalau misalkan mencari satu karakter dengan beberapa pose agak sulit ya, Bu ya. Memang itu sih kendala juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan Ibu pintar menggambar, boleh Ibu gambar orangnya gitu, baru kemudian diunggah nanti di sini, di unggahan sini, di Canva. Salah satunya gitu. Karena saya juga begitu, Bu. Saya buat komik, saya mau nyari, ini kalau ada sih pose yang kita inginkan, tapi orangnya berbeda. Nah, gitu. itu. Iya benar, gitu sih. Oh, gitu ya, Bu. Atau bisa juga Ibu nanti lihat di sini, hanya saja ini agak terbatas ya. Bentar ya, Bu ya. Saya kembali dulu ke sini. Di bagian sini ini bagian Bitmoji, kalau Ibu punya Bitmoji boleh juga Ibu pakai sih sebenarnya. Bitmoji boleh, Bu. Nanti didesainnya di Bitmoji ya, gitu ya. Nah, kemudian ini juga pakai karakter ini juga bisa. Tapi hanya saja di sini terbatas sekali. Nah, ini kita bisa pilih ekspresinya di sini. Hanya saja kalau ini misalkan desainnya ini. Misalkan ini ya, saya contohkan ini. Bisa bergerak ini. Ini rambutnya, jenis rambutnya. Kemudian mukanya apa? Mukanya dia lagi merengut ini, lagi marah gitu. Kemudian tangannya modelnya gimana? Bisa kita lihat semua di sini. Kemudian kalau jilbab ada nggak? Ada, jilbab ada. Hanya saja kalau jilbab di sini terbatas, Bapak Ibu. Bajunya nggak sesuai dengan jilbabnya. Dia pakai jilbab, tapi bajunya pendek. Ya, kayak gitu. Di
Di sini nggak sesuai. Nah, nanti coba Ibu ekspor kalau punya Bitmoji, nanti nyarinya di Bitmoji sini. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Elis. Iya, sama-sama. Ya, ini rupanya komik di company sangat menarik dibahas ini. Banyak Pak elemen-elemen yang memang kita mau pakai, menarik juga. Kalau melihat waktu yang ada yang tidak cukup untuk kita kupas secara dari awal sampai terakhir ini kampanye. Oleh karena itu Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung, silahkan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, dipertanyakan. Nah, kalau tidak ada saya mau coba bertanya. Cuma satu saja pertanyaan saya Bu Elis. Siapa? Siapa moderator? Begini, saya biasa begini kalau buat komik itu adalah saya ambil di aplikasi juga ada komik apa namanya ya, tapi gambar yang saya ambil itu adalah peserta didik saya Bu Elis. Nah, sekarang apakah bisa di aplikasi kampanye yang ada sekarang ini saya hanya download aja gambar-gambar peserta didik saya itu untuk memasukkan dalam kampanye untuk dijadikan sebuah komik misalkan. Baik. Itu saja Pak? Itu aja Bu Elis. Siap, menarik ini Pak punya. Ini tadi juga bisa menjawab pertanyaannya siapa tadi dari Ibu tadi ya. Sangat bisa Pak. Mungkin agak lebih keren juga ya kalau kita coba itu ya, kita aplikasikan. Nanti Bapak, sorry ya. Bentar ya. Nanti Bapak unduh ya. Iya. Bentar, ini saya kasih naik dulu di sini. Nah, nanti setelah diunduh, nanti Bapak unggah nih di sini. Unggahnya dalam bentuk apa? Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa mengunggahnya itu baik dalam bentuk gambar, video maupun audio. Kita unggah, kita klik di sini. Iya. Dulu kita pilih gambar. Nah, ini misalkan saya ngambilnya satu ya. Yang gambar yang masih ada background-nya, rata-rata kan masih punya background ya gitu ya. Ya. Nah, ini saya pilih nih. Ini mohon maaf ini teman saya, ini saya unggah dulu. Oke, sementara. Nah, udah nih. Kita klik ke sini. Kita bisa seret, sebenarnya kita kalau nyara pindahnya kita langsung bisa seret, kita juga bisa klik 2 kali. Nah ini Bapak, ini kan masih ada background-nya nih. Jadi kita tidak perlu lagi cari aplikasi lain untuk meremove BG ini atau menghilangkan background ini. Di Canva itu sudah ada, ini bedanya juga dengan Canva biasa ya. Kalau di Canva biasa itu tidak ada format hapus background. Kita akan hapus background-nya. Kita klik gambarnya, kemudian kita edit gambar. Nah, di sini nanti kita tinggal pilih penghapus latar belakang, kita pilih. Iya. Ya, loading dulu ya. Nah, kan sudah. Kalau sudah, nanti kita bisa terapkan. Oke, nanti tinggal diatur aja, udah. Gitu. Nanti diatur posisinya di mana, kasih kecil tinggal ditarik gitu ya. Besar tinggal diganti-ganti aja. Udah. Gitu. Demikian Pak Moderator. Iya, karena memang saya kalau buat koin lebih baik fotonya anak-anak yang sekecil sehingga mereka lebih menarik untuk saling diskusi juga lihat komiknya yang ada. Iya, mereka senang juga Pak kalau ditempel fotonya ya, memotivasi juga sebenarnya. Mereka semua belajar. Iya. Ya baik, Bapak Ibu, barangkali dari saya cukup. Barangkali ada dari peserta yang lain, silakan. Ada pertanyaan itu Bitmoji tuh Pak kayaknya Pak di chat, kolom chat. Coba cek lagi. Ini masalah juga. Halo. Halo Pak Moderator. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Arifah Bu Elis.
Siap. Bagaimana caranya menggunakan Bitmoji di Canva? Baik, langsung praktek ya. Nah, di bagian sini nanti cari tarik-tarik, kita dapat Bitmoji-nya. Kita klik Bitmoji-nya di sini. Karena ini sudah terdaftar, nanti ada petunjuknya di situ, Bu. Nanti daftarnya Ibu pakai HP dulu. Pakai HP di Bitmoji. Kemudian nanti kalau sudah di Bitmoji, nanti di perintahnya ini nanti akan ditautkan dengan Bitmoji dengan aplikasi Snapchat kalau tidak salah. Jadi setelah Bitmoji, Ibu mendaftar di Bitmoji, nanti ada juga Ibu nanti daftar di Snapchat. Karena nanti di sini, di Bitmoji ini nanti ditautkannya dengan akun Snapchat-nya Ibu gitu. Gak bisa Bu saya praktekkan karena saya sudah daftar nih Bu. Cari di aplikasi Bitmoji di Play Store sama Snapchat Bu ya, di-download itu dulu. Gitu. Ini ada lagi Bu dari Bu Jasmiati nih tentang apa ini? Men-save komik apa yang sudah kita hyperlinkkan dengan video ke dalam bentuk PDF. Apakah hyperlinknya masih aktif itu, Bu? Ketika sudah di-save dalam bentuk komik. Baik, kita langsung praktek tadi yang sudah saya bikin Pak ya, dari pertama ya. Oh ya. Tuh, saya buka lagi nih. Ini muncul nggak Pak? PDF saya Pak. Bu Asy yang tadi, yang masih yang Ibu rubah Canva tadi. ya? Masih Canva ya? Oke, saya Ya. stop share dulu kalau gitu. Oke, saya share. Nampak Pak? Belum Bu? Belum. Oke, kita tunggu ya. Udah? Ya. Oke. Kita coba dulu di sini. Ini saya tadi buatnya tentang akun belajar ID. Nah, ini bertanya, misalkan saya lupa password, apakah akun saya masih bisa digunakan? Nah, jawabannya ini, Bu Guru ini satu bisa. Jika lupa password, Bapak Bayu cukup menghubungi admin sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan tenaga pendidikan yang ada di sekolahnya Pak Bayu. Admin dapat melihat panduannya di sini. Nah, saya coba klik di sini. Klik allow. Nah, dia langsung terhubung Bu nih ke YouTube nih. Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua, saya contohkan lagi yang kedua. Asesmen. Jadi setelah Bapak Ibu nanti buat komiknya tentang memaparkan tentang materinya, nanti untuk mengecek kemampuan Bapak Ibu boleh dipastikan di sini linknya, baik itu menggunakan quizzes atau baik dan lain-lain lah, bentuk penilaian yang terserah Bapak Ibu ya. Ini saya coba memakai Gform di sini, saya coba klik lagi. Kemudian saya klik allow. Nah, tampil nih Bu. Nanti siswa langsung bisa mengerjakan di sini. Ini hanya contoh ya Bu ya. Ini. Demikian Pak Moderator. Baik Bu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah jelas dan paham tentang yang ditanyakan dari awal tadi? Saya pikir itu yang berputar dari sisi pertanyaan tentang penggunaan Canva ini. Kalau memang nggak ada, ini waktu mendekati pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, barangkali kalau masih ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Jika tidak ada, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Elis untuk melakukan statement closing kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan. Halo Bapak Ibu guru hebat, masih ada? Sudah pas Pak, pas. Ya Pak. Oh,
Pas, ya. Pas. Baik, kalau memang demikian, Bapak Ibu guru hebat, mudah-mudahan materi kita malam ini tentu kita tidak merasa puas apa yang diberikan oleh beliau. Kita akan terus berinovasi tentang Kampa itu sendiri. Olehnya itu, saya berikan kesempatan kepada Bu Elis untuk statement closing terakhir di malam hari ini. Silakan Ibu Elis. Baik, terima kasih. Pak, sebelumnya mohon izin ini sudah banyak di chat yang nanya tentang link presensi nih. Udah dikirim Oh belum? iya. Panitia. Oke, siap. Ya, jadi Bu, Bapak Ibu tadi saya lupa menyampaikan kalau untuk video nanti Bapak Ibu bisa atur di sini videonya ya. Tergantung Bapak Ibu mau pengennya berapa detik gitu ya. Ini kalau 5 detik terlalu cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu ngunduhnya dalam bentuk MP4 ya, nanti diatur di sini. Misalkan mau suka 7 detik kah, berapa detik, terserah Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa diatur di sini atau klikkan di sini saja berapa detik. Setelah itu nanti terapkan apakah video pengaturannya ini detiknya semua slide ini, nanti kalau misalkan maunya semua slide ini, misalkan saya pengennya 8 detik gitu ya, langsung diterapkan ke semua halaman aja, klik gitu. Oke, ya baik. Jadi terima kasih Pak Moderator, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berkenan pada malam hari ini hadir. Untuk Canva Edu ini sebaiknya dimaksimalkan karena kalau kita tidak maksimalkan sangat rugi, apalagi kalau orang lain itu sekarang pengennya membeli Canva Pro. Nah, sekarang ini guru difasilitasi dapat membuat sebuah desain pembelajaran tanpa kita harus membeli elemen-elemen yang ada. Jadi maksimalkan saja. Dan kemudian saya mohon maaf nih sama Bapak Ibu jika dalam penyampaian pemaparan saya ada kata-kata yang tidak berkenan atau masih banyak kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita sekadar sharing sebenarnya di sini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Baik, makasih banyak Ibu Elis. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah ikhlas untuk berbagi dan menyita waktu Ibu, apalagi malam ini adalah malam minggu, malam Ahad yang peruntukan untuk keluarga, tapi